Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan. Saya Dina Putra Sustio, kami dari SMKN 7 Jakarta. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu firewall mangle. Buat kalian yang belum tahu apa itu firewall mangle adalah fasilitas yang ada pada router seperti mikrotik yang digunakan untuk memodifikasi header paket data atau memberikan mark pada paket atau koneksi tanpa mengubah alamat asal atau tujuannya. Firewall Mangle di Mikrotik berfungsi untuk mempersiapkan atau mengklasifikasikan paket data sebelum nantinya akan diproses oleh fitur lain di router. Nah, mark atau tanda yang diberikan oleh Firewall Mangle itu tidak dapat melakukan apapun hingga dirujuk oleh fitur lain. Analogi sederhananya, firewall mangle ini seperti seorang petugas yang memberikan label pada suatu barang. Label ini kemudian digunakan oleh tugas lain seperti bagian pengiriman atau gudang untuk bagaimana cara melakukan barang tersebut, seperti jalur mana yang harus dialirkan atau prioritas seperti apa yang harus diberikan pada barang tersebut tanpa mengecek detail barangnya lagi. Intinya, Firewall Mangle berfungsi untuk membuat fitur lain menjadi lebih cerdas dan efisien. Untuk memahami lebih lanjut konsep dari Firewall Mangle ini, mari kita bahas dalam penerapannya. Perhatikan contoh topologi dan studi kasus berikut. Terdapat sebuah sekolah yang memiliki permasalahan klasik dalam manajemen bandwidth. Selama jam pembelajaran dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, para guru sering mengalami kendala seperti mendownload video dan mengakses materi online yang lambat. Hal ini terjadi karena penggunaan bandwidth yang tinggi oleh siswa untuk aktivitas seperti streaming video dan mengunduh file besar. Administrator jaringan sekolah tersebut ingin memberikan prioritas bandwidth kepada guru tanpa harus memblokir akses internet bagi siswa secara keseluruhan. Ia membutuhkan solusi yang otomatis, adil, dan tidak repot untuk dikelola. Di sini ada topologi di mana ISP sekolah tersebut terhubung dengan mikrotik melalui Ether 1. Lalu Ether 2 pada mikrotik tersebut digunakan untuk menyalurkan network kepada guru. Dan Ether 3 pada mikrotik tersebut digunakan untuk menyalurkan network untuk siswa. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita akan memisahkan traffic antara guru dan murid. Jadi, guru akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dibanding murid. Lalu kita akan mengkombinasikan fitur firewall mangle plus HTB atau hierarchical token bucket untuk memberikan prioritas bandwidth lebih tinggi kepada guru di jam sekolah. Nah, agar guru mendapatkan hanya di jam sekolahnya saja, kita menggunakan scheduler. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke konfigurasi berdasarkan studi kasus yang sudah kita lihat tadi. Di sini kita login terlebih dahulu ke router Mikrotiknya menggunakan Winbox. Nah, pertama-tama kita lakukan konfigurasi dasar agar jaringan lokal bisa terhubung ke internet. Di sini kita tambahkan dulu IP address untuk Ether 2 dan 3. Oke, tambah lagi. Ini Ether 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi DHCP server agar klien bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Di sini kita pilih Ether 2, lalu untuk Ether 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP klien dan NAT di Ether 1. Apply OK. Kalau di sini firewall, di tab NAT, kita klik tambah. Di sini Ether 1 dan actionnya masquerade. Apply dan OK. Nah, lalu kita cek dulu apakah klien sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Kita disable enable dulu biar pasti. Nah, oke. Di sini kita cek dulu. Nah, IP-nya sudah benar. Kita login kembali ke mikrotiknya. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi firewall mangle-nya. Di sini kita ke tab mangle, kita klik tambah. Nah, di sini untuk chain-nya kita pilih forward. Forward ini digunakan untuk memproses paket yang lewat di router. Lalu di sini kita pilih ini interface. Interface-nya kita pilih Ether 2 untuk guru. Lalu action-nya kita pilih
mark connection. Mark connection ini digunakan untuk menandai koneksi dari Ether 2. Lalu untuk connection marknya di sini bebas. Saya beri contoh di sini guru connection misalkan. Apply, oke. Kita buat yang kedua di sini untuk mark paketnya. Nah, mark paket ini digunakan untuk menandai paket dari koneksi di Ether 2 yang kita tandai tadi. Untuk pastinya kita matikan karena tidak ada proses lagi setelah paket ini. Nah, di sini juga bebas. Di sini kita kasih contoh misalkan guru PKT. Nah, ini kita beri nama untuk download terlebih dahulu. Lalu di sini chain-nya masih sama seperti tadi, forward. Nah, lalu karena ini untuk download, kita pilih in interface Ether 1. Lalu connection mark-nya di sini kita pilih yang kita buat tadi, guru con. Lalu apply dan oke. Yang ketiga kita sama buat mark paket lagi. Di sini kita matikan lagi pastunya. Tapi di sini kita buat untuk uploadnya. Nah, di sini chain sama seperti tadi. Nah, lalu karena untuk upload, kita pilih out interface Ether 1. Lalu connection mark-nya kita pilih yang tadi, guru con, apply, oke. Nah, yang guru sudah selesai, mari kita lanjut untuk siswanya. Nah, di sini chain-nya sama forward, tapi di sini in interface-nya karena untuk siswa, maka kita pilih Ether 3 sesuai konfigurasi sesuai studi kasus yang sudah kita lihat tadi. Action-nya kita pilih mark connection. Sini saya beri nama siswa apply, oke. Kita tambah lagi sini untuk mark paketnya. Pastinya kita matikan. Kita beri nama. Nah, lalu sama seperti tadi, chainnya forward. Lalu karena untuk download, in interface sama Ether 1 dan connection marknya sini kita pilih yang siswa. Apply, oke. Kita tambah lagi. Di sini chain masih sama, forward. Di sini untuk upload, kita pilih out interface Ether 1, lalu connection marknya kita pilih untuk siswa. Actionnya kita pilih mark paket, pastinya kita matikan, dan kita beri nama lagi. Apply, dan oke. Nah, langkah selanjutnya, kita akan konfigurasi untuk HTB. Setelah konfigurasi firewall Mangle selesai, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memprioritaskan bandwidth guru. Kita pergi ke queue, lalu Q3. Di sini kita akan membuat queue parent yang nantinya akan berguna sebagai total bandwidth bagi queue guru dan queue siswa yang nantinya akan kita buat. Di sini kita akan membuat dua jenis queue parent untuk upload dan juga download. Di sini kita akan buat upload terlebih dahulu. Kita kasih nama parent upload, up saja. Parentnya yang ini kita pilih global supaya semua interface yang ada di MikroTik bisa dikelola oleh queue ini. Lalu di sini max limitnya kita atur sesuai ISP kita dengan 100 M. Apply, oke. Lalu yang kedua kita akan membuat parent untuk download. Kita kasih nama parent down. Parent yang ini global juga sama. Lalu max limitnya kita sama, taruhkan di 100 M. Apply, oke. Lalu kita akan membuat queue guru upload dan juga queue siswa upload. Di sini kita buat yang guru terlebih dahulu, kita kasih nama guru up. Parent yang ini kita ganti, kita pilih parent up. Priority-nya kita ganti di angka 1 supaya queue guru up jadi priority yang tinggi. Limit add-nya kita taruh di 50 M max limit. Nah, dengan begitu queue guru up nanti seenggaknya dia bakal dapat 50 M. Max limitnya kita kasih di 70 M. Apply, oke. Lalu kita akan membuat queue siswa upload. Di sini kita kasih nama siswa up. Parent-nya kita pilih parent up sama paket mark-nya. Di sini
kita pilih siswa paket up. Prioritinya kita kasih di 8, limit add-nya saya kasih misalkan di angka 10M, lalu max limitnya saya taruh di 30M. Apply, oke. Mohon maaf, tadi ada kesalahan di guru up, saya lupa menambahkan paket marknya. Di sini kita kasih nama di guru paket up. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan queue untuk guru down dan queue untuk siswa down. Di sini kita kasih yang guru down terlebih dahulu. Parent-nya kita pilih parent down. Lalu kita pilih paket mark untuk guru down yang ini. Prioritinya kita kecilin angkanya jadi 1 supaya jadi priority tertinggi. Limit add-nya kita kasih di angka 50M sama seperti yang upload saja. Max limitnya juga di 70M. Lalu apply. Oke. Selanjutnya kita akan membuat queue siswa down. Kita kasih nama siswa down. Parent-nya kita pilih parent down yang tadi sudah dibuat. Yang ini. Paket mark-nya kita pilih paket mark untuk siswa down. Prioritinya kita biarkan 8 saja, asalkan angkanya lebih gede dari 1 tadi yang buat guru. Limit add-nya kita kasih di 10M, sama seperti siswa up. Max limitnya juga kita kasih di 30M saja, semakan saja. Apply, oke. Nah, queue parent, queue untuk guru dan siswa sudah jadi. Selanjutnya adalah bagaimana supaya queue ini hanya berlaku di jam sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kita akan memanfaatkan scheduler. Kita pergi ke sistem scheduler, kita klik plus, kita kasih nama jam pelajaran mulai. Start time di sini kita kasih di jam pelajaran mulai. Misalkan jam 7 pagi. 07.00.00. On event di sini kita klik, kita tulis perintah supaya queue parent dan queue downloadnya bakal aktif di jam 7 pagi. Perintahnya seperti ini, /q3 enable, karena kita mau enablekan. Lalu kita cari namanya, file name, sama dengan tanda petik 2, guru, salah, parent, up. Nah, komen untuk mengenablekan parent up sudah selesai. Lalu kita akan menambahkan yang untuk parent down. Komennya mirip-mirip, seperti ini. Di sini kita kasih titik koma, spasi, kita tempel. Nah, di bagian sini kita ganti menjadi down. Apply, oke. Lalu kita akan membuat scheduler kedua untuk jam pelajaran usai. Start time-nya kita atur di jam 3 sore, karena jam segini pelajaran sudah berhenti. On event-nya mirip seperti yang jam pelajaran mulai, seperti ini. Cuma bedanya, karena tadi kita enable, di sini kita disable di bagian sini. Disable. Disable ini untuk yang parent up. Kita buat yang untuk parent download. Titik koma. Spasi. Tempel. Lalu kita ganti nama menjadi parent down. Nah, scheduler untuk pelajaran mulai dan pelajaran usai setelah selesai. Selanjutnya adalah bagian testing. Oke, untuk bagian pengetesan, pertama-tama kita cek dulu schedule-nya apakah saat sudah jam 7 pagi, dia berhasil mengenablekan parent-nya. Di sini kita coba disabelkan dulu parent-nya. Lalu kita pergi ke sistem, clock. Di sini kita ganti jamnya menjadi jam sebelum jam 7 pagi. Kita apply. Oke. Kita lihat apakah saat sudah jam 7, parent-parent ini akan enable. Oke, parent-nya enable, berarti bisa dipastikan schedule-nya berhasil dengan baik. Lalu di sini kita akan cek apakah queue bekerja atau tidak. Di sini saya berada di network guru. Nah, kita akan cek apakah berhasil terlimit atau tidak. Kita menggunakan speed test di sini. Oke, untuk guru sudah berhasil terlimit. Kita cek untuk uploadnya. Dan untuk uploadnya sudah berhasil terlimit juga.
Selanjutnya kita akan cek untuk network yang siswa. Di sini kita ganti dulu interface-nya ke Ether 3. Di sini kita cek apakah IP-nya sudah benar atau belum. Dan IP-nya sudah benar. Di sini kita akan cek kembali. Nah, downloadnya untuk siswa sudah berhasil terlimit. Kita lihat untuk uploadnya. Dan untuk upload sudah berhasil terlimit juga. Lalu kita akan cek schedule kedua yang jam pelajaran usai. Apakah saat sudah jam 3 sore, parent-nya akan otomatis disable. Sini kita kembali ke Winbox. Kita terhubung dulu. Nah, di sini jamnya kita ganti sebelum jam 3 sore. Apply. Lalu kita lihat apakah saat sudah jam 3 sore, parent-nya bakal otomatis disable. Oke, parent-nya disable berarti bisa dipastikan kedua schedule-nya berhasil dengan baik. Lalu di sini karena semua parent sudah mati, artinya semua yang terhubung ke router sudah tidak terlimit lagi. Sekarang kita cek apakah siswa masih terlimit atau tidak. Dan di sini siswa sudah bisa mengakses internet tanpa terlimit. Kita lihat juga untuk uploadnya. Dan uploadnya juga sudah tidak terlimit. Sekarang kita cek untuk network yang buruk. Sini kita ganti dulu menjadi Ether 2. Kita cek dulu IP-nya. Oke, sudah berganti. Kita speed test lagi. Di sini guru juga sudah tidak terlimit. Kita lihat juga untuk uploadnya. Dan untuk upload juga sudah tidak terlimit. Maka bisa kita pastikan konfigurasi kita berhasil. Dengan konfigurasi ini, guru bisa menikmati koneksi internet yang stabil dan siswa tetap dapat melakukan belajar online selama jam sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.